Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sukma Mat, sukses bersama matematika. Tetap dengan saya Ati Dian Widya Stuti. Di video kali ini akan dibahas terkait limit fungsi aljabar. Definisi limit fungsi adalah nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan titik tersebut. Misalkan di sini terdapat fungsi f(x) yaitu sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x tidak boleh sama dengan 1. Tentukan nilai limit f(x) untuk x mendekati 1 jika ada. Nah, di sini perhatikan bahwa fungsi f(x) itu memiliki syarat x tidak boleh sama dengan 1. Kenapa kok seperti ini? Nah, ketika x-nya sama dengan 1, kalian masukkan ke f(x) yaitu 1 kuadrat min 1 itu sama dengan 0 per 1 min 1 itu sama dengan 0. 0 per 0 itu tidak terdefinisi. Di sini artinya fungsi f(x) itu tidak memiliki nilai untuk x-nya sama dengan 1. Lalu apakah memiliki nilai untuk x-nya mendekati 1 dari kiri atau x-nya mendekati 1 dari kanan? Nah, itulah yang akan kita cari yang disebut sebagai limit. Karena limit di sini merupakan pendekatan baik dari kiri maupun dari kanan. Untuk membuktikan, di sini saya buat tabel. Kita akan isi nilai x di sini untuk x mendekati 1 dari kiri maupun untuk x mendekati 1 dari kanan. Nah, di sini kita akan mencari nilai f(x)-nya. Nah, kita mulai dari x mendekati 1 dari kiri yaitu 0,9. 0,9 di sini kita masukkan ke fungsi f(x) itu menghasilkan 1,9. Nah, selanjutnya kita akan semakin dekatkan dengan 1 yaitu 0,99. Di sini kita masukkan ke f(x) itu menghasilkan 1,99 dan seterusnya untuk x yang semakin mendekati 1. Nah, ternyata nilai untuk x mendekati 1 dari kiri, nilai f(x)-nya di sini semakin mendekati 2. Nah, selanjutnya untuk x mendekati 1 dari kanan yaitu 1,1. Di sini dimasukkan ke f(x) itu menghasilkan 2,1. Untuk x yang semakin mendekati 1 yaitu 1,01, ini kita masukkan ke f(x) itu menghasilkan 2,01 dan seterusnya untuk x yang semakin mendekati 1 dari kanan. Nah, ternyata untuk x mendekati 1 dari kanan, fungsi f(x) itu menghasilkan nilai yang semakin mendekati 2. Jadi dapat kita tuliskan nilai f(x) untuk x mendekati 1 dari kiri, kita tuliskan di sini limit x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x mendekati 1 dari kiri. Pangkat min 1 di sini, maksud saya pangkat min, ini menandakan mendekati 1 dari kiri. Itu sama dengan di sini itu mendekati 2. Sedangkan untuk nilai f(x) untuk x mendekati 1 dari kanan kita tuliskan di sini, maka limitnya yaitu x mendekati 1 dari kanan. Jadi tanda plus di sini itu mengartikan dari kanan. Di sini juga mendekati 2. Nah, dapat disimpulkan karena limit kiri maupun limit kanan itu sama-sama mendekati 2, maka dapat dituliskan bahwa nilai limit dari fungsi f(x) di sini yaitu x mendekati 1 itu sama dengan 2.
Selanjutnya, apabila nilai pada tabel di sini kita gambarkan ke grafik, maka akan seperti ini. Nah, ketika X-nya sama dengan 1, kita masukkan ke fungsi tadi kan tidak memiliki nilai, maka artinya di sini bolong. Sedangkan untuk X mendekati 1 dari kiri, itu grafiknya sebelah sini. Nah, di sini itu mendekati 2. Untuk X mendekati 1 dari kanan, maka grafiknya sebelah sini. Nah, ini juga mendekati 2. Karena limit kiri itu mendekati 2 dan limit kanan juga mendekati 2. Di sini dapat diartikan nilai limit untuk X kuadrat min 1 per X min 1 untuk X mendekati 1 itu sama dengan 2. Selanjutnya, secara matematis limit fungsi dapat didefinisikan sebagai berikut. Limit fx untuk X mendekati A sama dengan L, artinya jika X mendekati A dari kiri dan kanan sehingga nilai fx mendekati L dari kedua arah, maka nilai fx mendekati L. Jika fungsi fx terdefinisi pada selang terbuka, maka pertama, limit fx untuk X mendekati A sama dengan L itu ada jika dan hanya jika limit kiri dari fx sama dengan L dan limit kanan dari fx itu sama dengan L. Ini artinya limit kiri sama dengan limit kanan. Jika limit kiri sama dengan L1 dan limit kanan sama dengan L2, di mana L1 tidak sama dengan L2, maka nilai limit fx untuk X mendekati A itu tidak ada. Kenapa kok seperti ini? Karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, sehingga nilai limitnya tidak ada. Nah, selanjutnya untuk keterangannya di sini untuk limit ini merupakan limit kiri di mana nilai X-nya kurang dari A. Untuk limit ini merupakan limit dari kanan, yaitu untuk nilai X-nya itu lebih dari A. Selanjutnya untuk contohnya, contoh 1. Tentukan limit fx untuk fungsi fx berselang 2x untuk X kurang dari sama dengan 4, 2x plus 3 untuk X lebih dari 4 jika ada. Nah, di sini kita diminta mencari limit fungsi fx untuk X-nya mendekati 4. Untuk pembahasannya di sini kita akan buat tabel di mana kita akan mencari nilai fx untuk X-nya mendekati 4 dari kiri. Kita gunakan fungsi fx-nya yaitu 2x karena kurang dari 4 di sini itu menandakan mendekati 4 dari kiri. Sedangkan untuk X mendekati 4 dari kanan itu lebih dari di sini sehingga fungsinya 2x plus 3. Kita masukkan sesuai fungsinya, ini kita masukkan 2x. Itu ternyata nilai fx-nya itu mendekati 8. Sedangkan untuk X mendekati 4 di mana nilai X-nya ini kita masukkan ke fungsi 2x plus 3, ternyata nilai fx-nya ini mendekati 11. Sehingga dapat kita tuliskan berdasarkan tabel nilai limit kiri dari fx yaitu X mendekati 4 dari kiri itu sama dengan 8, sedangkan limit kanannya yaitu limit fx untuk X mendekati 4 dari kanan itu sama dengan 11. Nah, di sini ternyata limit kiri tidak sama dengan limit kanan, 8 tidak sama dengan 11. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai limit fx untuk X mendekati 4 itu tidak ada. Selanjutnya, apabila nilai pada tabel di sini kita gambarkan ke grafik yaitu seperti ini. Nah, di sini untuk
X mendekati 4 dari kiri, yaitu nilainya mendekati 8. Sedangkan untuk nilai X mendekati 4 dari kanan, yaitu nilainya mendekati 11. Nah, di sini ini itu limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Sehingga nilai limit untuk fx X mendekati 4 itu tidak ada. Selanjutnya untuk contoh 2. Berapakah hasil nilai limit dari data di atas? Untuk soal di sini kita akan selesaikan dengan ditulis terlebih dahulu soal limitnya. Selanjutnya langkah yang pertama kita masukkan untuk X sama dengan 1 pada fungsi di sini, yaitu 5 dikali 1 pangkat 3 ditambah 7 dikali 1 pangkat 14 ditambah 6 per 8 dikali 1 pangkat 5 ditambah 4 dikali 1 pangkat 9 dikurangi 6. Di sini sama dengan 5 dikali 1 pangkat 3 itu 1, 5 kali 1 itu 5. Ditambah 7 kali 1 itu 7, ditambah 6. Jadi 1 dipangkatkan berapapun di sini sama dengan 1 ya. Per 8 kali 1 8, ditambah 4 kali 1 itu 4 dikurangi 6. Sama dengan 5 kali 7 itu 12, ditambah 6 itu 18. Per 8 tambah 4 12 dikurangi 6 itu 6. Jadi sama dengan 3. Karena 8 dibagi 6 itu 3. Nah, ketika limit X mendekati sesuatu ini dimasukkan terhadap fungsi dan memiliki nilai, berarti nilai inilah yang dikatakan sebagai nilai dari limit di sini. Selanjutnya sifat-sifat limit fungsi. Sifat yang pertama, limit K untuk X mendekati A itu sama dengan K. Contohnya limit 5 untuk X mendekati 3 itu sama dengan 5. K di sini merupakan suatu konstanta. Contohnya 5, di mana 5 ini tidak memiliki variabel X. Nah, jadi limit K suatu konstanta untuk X mendekati berapapun itu sama dengan konstanta tersebut. Sifat yang kedua, limit X untuk X mendekati A itu sama dengan A. Contohnya, limit X untuk X mendekati 7 itu sama dengan 7. Sifat yang ketiga, limit K dikalikan suatu fungsi untuk X mendekati A, K-nya di sini itu dapat keluar, yaitu sama dengan K dikali limit fx untuk X mendekati A. Contohnya, limit 5 X pangkat 3 untuk X mendekati 2 sama dengan 5 ini dapat keluar, yaitu 5 dikali limit X pangkat 3 untuk X mendekati 2 sama dengan 5 dikali X mendekati 2, berarti kita gantikan X di sini dengan 2. 2 pangkat 3. 5 dikali 2 pangkat 3 itu 8, 5 kali 8 itu sama dengan 40. Selanjutnya untuk sifat keempat, limit fx ditambah atau dikurang gx untuk X mendekati A ini dapat diuraikan, yaitu limit fx untuk X mendekati A ditambah atau dikurang limit gx untuk X mendekati A. Contohnya, limit X pangkat 3 ditambah 3X untuk X mendekati 2 sama dengan di sini dapat diuraikan limit X pangkat 3 untuk X mendekati 2 ditambah limit 3X untuk X mendekati 2 sama dengan X di sini digantikan dengan 2 pangkat 3.
ditambah 3 di sini dapat keluar, 3 dikali limit X untuk X mendekati 2 sama dengan 2 pangkat 3 itu 8 ditambah 3 dikali limit X mendekati 2 itu sama dengan 2. Jadi sama dengan 8 ditambah 6. Hasilnya itu sama dengan 14. Selanjutnya sifat kelima. Limit fx dikali gx untuk x mendekati a sama dengan limit fx untuk x mendekati a dikali limit gx untuk x mendekati a. Contohnya, limit x pangkat 3 dikali 3x untuk x mendekati 2 sama dengan, di sini dapat kita uraikan, limit x pangkat 3 untuk x mendekati 2 dikali limit 3x untuk x mendekati 2 sama dengan 3-nya ini dapat dikeluarkan, limit x pangkat 3 untuk x mendekati 2 dikali 3 dikali limit x untuk x mendekati 2 sama dengan, di sini x-nya digantikan dengan 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3 dikali dengan limit x untuk x mendekati 2 itu sama dengan 2. Jadi sama dengan 2 pangkat 3 itu 8 dikali 3 kali 2 itu 6. 8 dikali 6 itu sama dengan 48. Selanjutnya sifat yang keenam. Limit fx per gx untuk x mendekati a sama dengan limit fx untuk x mendekati a per limit gx untuk x mendekati a. Contohnya, limit x pangkat 3 plus 4 per x plus 1 untuk x mendekati 2 sama dengan limit x pangkat 3 ditambah 4 untuk x mendekati 2 per limit x plus 1 untuk x mendekati 2 sama dengan, di sini kita uraikan, limit x pangkat 3 untuk x mendekati 2 ditambah limit 4 untuk x mendekati 2 per limit x untuk x mendekati 2 ditambah limit 1 untuk x mendekati 2 sama dengan, di sini 2-nya menggantikan x, 2 pangkat 3 ditambah limit 4 untuk x mendekati 2 itu 4 per limit x untuk x mendekati 2 itu sama dengan 2 ditambah limit 1 untuk x mendekati 2 itu 1 sama dengan 2 pangkat 3 itu 8 ditambah 4 per 3 karena 2 tambah 1 itu 3 sama dengan 8 tambah 4 itu 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Ini nilai limitnya. Selanjutnya untuk sifat ke-7. Limit fx pangkat n untuk x mendekati a sama dengan limit fx untuk x mendekati a kemudian dipangkatkan dengan n. Contohnya, limit di sini, pangkat 3 di sini akan dikeluarkan. Buka kurung, limit 5x pangkat 3 ditambah dengan 3x pangkat 2 untuk x mendekati min 1 kemudian dipangkatkan dengan 3 sama dengan min 1 di sini masuk ke fungsi ini, yaitu 5 dikali min 1 pangkat 3 ditambah 3 kali min 1 pangkat 2 kemudian hasilnya dipangkatkan dengan 3 sama dengan, yaitu di sini hasilnya min 5 ditambah di sini hasilnya 3 pangkatkan dengan 3
sama dengan min 5 tambah 3 itu min 2, kemudian dipangkatkan dengan 3, hasilnya negatif 8. Selanjutnya untuk sifat ke-8, limit akar n dari fx untuk x mendekati a sama dengan akar n dari limit fx untuk x mendekati a. Di sini ada syaratnya dengan n bilangan asli dan n-nya lebih dari sama dengan 2, di mana nilai akar dari limit ini merupakan bilangan real. Contohnya di sini, limit akar 5 dari x pangkat 3 plus 5 untuk x mendekati 3. Akarnya kita keluarkan, akar 5 limit untuk x pangkat 3 plus 5 di mana x mendekati 3. Nah, di sini kita masukkan x-nya sama dengan 3. Sama dengan akar 5 3 pangkat 3 ditambah 5. Akar 5 dari x pangkat 3 ditambah 5 ini sama dengan akar 5 3 pangkat 3 itu 27 ditambah dengan 5. Jadi sama dengan akar 5 dari 27 tambah 5 itu 32. Akar 5 dari 32 itu sama dengan 2. Selanjutnya, aplikasi sifat-sifat limit fungsi terhadap soal 1. Soal 1 di sini kita diminta menentukan nilai limit ini dan menggunakan sifat limit. Jadi kita uraikan yaitu limit 2x untuk x mendekati 2 ditambah limit 3x kuadrat untuk x mendekati 2. Selanjutnya 2 ini dan 3 ini keluar sama dengan 2 dikali limit x untuk x mendekati 2 ditambah 3 dikali limit x kuadrat untuk x mendekati 2. Selanjutnya sama dengan 2 dikali nilai limit ini itu 2 ditambah 3 dikali x di sini digantikan dengan 2 yaitu 2 kuadrat. Sama dengan 2 kali 2 itu 4 ditambah 3 dikali 2 kuadrat itu 4, 3 kali 4 itu 12. Jadi hasilnya sama dengan 4 ditambah 12 itu 16. Selanjutnya untuk contoh soal 2. Di sini kita disuruh menyelesaikan untuk nilai limit ini, di mana kita akan menggunakan sifat limit di setiap penyelesaiannya. Oke, karena di sini pangkat, maka pangkatnya kita keluarkan terlebih dahulu, yaitu limit untuk fungsi x kuadrat min 5, di mana x mendekati min 3, kemudian hasilnya dipangkatkan dengan 2. Selanjutnya kita gunakan sifat limit untuk penyelesaian di dalam ini, yaitu limit x kuadrat untuk x mendekati min 3 ya di sini. Kemudian dikurangi limit 5 untuk x mendekati min 3, kemudian dipangkatkan dengan 2. Nah, di sini untuk min, tanda min ini min 5 bisa kalian min limit 5 atau bisa di sini positif namun di sininya negatif 5. Nah, di sini bebas ya, nanti hasilnya akan sama saja. Oke, kita lanjutkan. Sama dengan limit x kuadrat untuk x mendekati min 3, berarti min 3 kita masukkan di sini, yaitu min 3 kuadrat kemudian ditambah dengan limit konstanta min 5, berarti di sini min 5. Kemudian hasilnya dipangkatkan dengan 2. Sama dengan min 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Plus kali min itu min, berarti min 5, kemudian dipangkatkan dengan 2. Sama dengan
9 dikurangi 5 itu 4. 4 kuadrat itu sama dengan 16. Jadi nilai limitnya itu ini. Selanjutnya terdapat latihan soal mandiri. Ada soal 1 sampai soal 10. Silakan kalian kerjakan. Dan sekian dulu ya, lanjut di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.